Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yakni kita patut bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana kedua nikmat itulah yang akan menjadikan bekal bagi seorang insan yang hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan pada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan dan kegigihan beliau, nikmat Islam sampai kepada kita semua, yakni yang membawa kita dari zamannya gelap gulita menuju zamannya terang benderang, seperti hal yang kita rasakan seperti sekarang ini. Habibina wa syafi'ina wa muladina wa dughrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Cerah, NIM 20 30 80 31 18. Saya akan menceritakan idola saya, yakni baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah pada waktu itu, yang mana ayahnya bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Beliau ini sejak dia masih di dalam kandungan, dia sudah menjadi yatim. Karena kenapa? Karena di dalam kandungan pada waktu itu Nabi Muhammad sudah tinggalkan oleh ayahnya. Dan ketika Nabi Muhammad lahir lalu berumur dengan 6 tahun, beliau juga ditinggalkan oleh ibunya. Maka beliau menjadi yatim piatu pada waktu itu. Maka beliau sejak itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan tidak lama kemudian juga kakeknya juga meninggal dan ia diasuh oleh pamannya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW menjadi pengembala kambing. Pada waktu itu baginda Rasulullah SAW dididik untuk menjadi seorang yang bermurah hati, baik dalam keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari dan begitu mulia akhlaknya. Sebagaimana dalam dalil, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Dan di dalam hadis beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus kepada permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Karena kita lihat pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, pada zaman kafir Quraisy menguasai Mekah, akhlak manusia sungguh tidak masuk akal sekali. Manusia itu diibaratkan binatang pada waktu itu, mempunyai akal pikiran, tapi tingkah laku dan akhlaknya jauh sekali daripada kebaikan. Maka dengan kedatangan Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul pada waktu itu, beliau mengajarkan kebaikan, beliau membawakan keislaman mereka sampai kepada mereka semua, yakni untuk merubah tingkah laku dan keimanannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat yang dimiliki Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwanya kepada kaum kafir Quraisy, yakni yang pertama yakni sidik, artinya benar dan jujur. Yang kedua yakni tablik atau menyampaikan dakwanya. Yang ketiga yakni amanah. Beliau seorang yang dapat dipercaya baik tutur kata maupun perbuatannya. Yang keempat artinya patona, yakni Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan dalam menyampaikan dakwanya, sehingga dalam dakwanya beliau mampu menyebarkan dan mengajak kaum kafir Quraisy, yakni memeluk agama Islam.
Begitulah secara singkat latar belakang Nabi Muhammad dalam perjuangan dan kegigihannya menyampaikan dan menyerukan Islam sampai kepada kita semua, yang mana Nabi Muhammad dijuluki sebagai orang yang paling berpengaruh di atas permukaan dunia ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia dan apa yang kita jauhi dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.